Halo sahabat Kampung Ilmu, kali ini kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak yang apabila diketahui nilai mutlaknya itu lebih dari 1. Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak yang hanya terdiri dari satu nilai mutlak saja. Sebagai contoh, kemarin kita sudah mempelajari salah satunya adalah mutlak 2x min 1 sama dengan 5, nilainya berapa. Nah, kalau yang ini mah gampang. Nah, sekarang kita akan mempelajari kalau nilai mutlaknya itu lebih dari 1. Gimana caranya? Yuk simak video berikut. Tapi sebelum kita lanjut ke situ teman-teman, mari kita mereview kembali materi kita yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kalau misalkan kita diketahui 2x mutlak 2x min 1 sama dengan 5, cara menyelesaikannya adalah kita menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu misalkan kita punya 2x min 1 mutlak, maka ini akan kita dapatkan dua kemungkinan. Pertama, ketika 2x min 1 nya itu lebih dari sama dengan 0. Saat kondisi seperti ini, maka nilai yang ada di dalam nilai mutlak ini tidak berubah, yaitu tetap 2x min 1 sama dengan 5. Sehingga di sini kita dapatkan 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Kemudian kondisi yang kedua ketika 2x min 1-nya itu kurang dari 0. Saat kondisi seperti ini, nilai yang di dalam tanda mutlak itu dikalikan dengan negatif 1 ya, sehingga kita peroleh min 2x plus 1 itu sama dengan 5. Sehingga ini kita punya min 2x sama dengan min 6 dan x sama dengan bukan min 6 ya. Kita punya min 2x sama dengan 4 dan ini x sama dengan min 2. Nah, ini teman-teman materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Bagi yang belum paham atau belum nonton, silahkan ditonton dulu supaya pemahaman teman-teman kuat di persamaan nilai mutlak ini. Ini HP-nya berapa? Min 2 dan 3. Nah, sekarang kita akan ke nilai atau ke persamaan nilai mutlak untuk lebih dari satu nilai mutlak. Misalkan saya punya seperti ini. Saya punya persamaan mutlak 2x min 1 itu sama dengan mutlak x plus 4. Tentukan HP dari persamaan berikut. Ini yang ditanya adalah HP-nya. Berapa? Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, hal yang kita akan lakukan adalah mencari x pembuat 0. Nah, kita harus mencari x pembuat 0 dari masing-masing nilai mutlak. Kita punya misalkan 2x min 1, pembuat 0 dari ini adalah pertama 2x min 1 itu kan sama dengan 0 kan. Sehingga 2x itu sama dengan 1 dan x sama dengan setengah. Nah, ketika substitusikan x ke dalam mutlak 2x min 1, ini kan akan hasilnya 0 kan. Nah, ini artinya nilai yang di dalam mutlak ini akan positif ketika dia lebih dari setengah. Lebih dari atau sama dengan setengah, maka ini positif. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka ini tandanya akan kita kalikan dengan negatif 1. Oke, next. Kita lihat ke x plus 4. Ini pembuat 0-nya berapa? X plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita punya x sama dengan min 4. Kita punya ketika x nilainya min 4, maka persamaan nilai mutlak ini akan hasilnya 0 dan ketika lebih dari sama dengan 0, min 4,
nilainya akan tetap positif seperti ini, yaitu X plus 4. Sedangkan ketika kurang dari min 4, maka nilainya itu akan kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali X plus 4. Oke, sekarang kita lihat ini dulu. Lihat. Nah, kita punya di sini ada min 4 dan setengah. Kalau kita lihat di garis interval ini, kita akan punya ada 3 bagian. 3 daerah yang harus kita uji, 2 dan 3. Nah, saat di daerah 1, itu kondisinya adalah ketika X-nya itu kurang dari min 4. Saat daerah yang kedua, nilai X itu lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari setengah. Saat yang ketiga, kita punya nilai X lebih dari sama dengan setengah. Nah, yang ini untuk pertama dulu kita cek ya. Kita cek untuk yang pertama, X kurang dari min 4. Saat X kurang dari min 4, kita lihat nilai mutlak untuk X plus 4. X plus 4 positif atau negatif? Ya, kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh min X min 4. Saat X kurang dari min 4, 2X min 1 juga negatif. Kenapa negatif? Karena nilai 2X min 1 itu akan negatif pada saat X kurang dari setengah. Sehingga kita punya min 2X plus 1 itu sama dengan min X min 4. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara persamaan linear satu variabel yang di video sebelumnya juga sudah kita bahas. Nah, kita punya min 2X plus X. Nah, kenapa seperti ini? Karena X pindah ke kiri ya. Min 4 min 1. Sehingga kita punya min X itu sama dengan min 5 dan X itu sama dengan 5. Nah, ini kondisi yang pertama. Saat kondisi yang kedua, kita punya X lebih dari sama dengan min 4. Saat X lebih dari sama dengan min 4, kita dapatkan nilai X plus 4-nya positif atau tetap. Dan ketika X-nya kurang dari setengah, kita punya 2X min 1 itu kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita tetap punya min 2, kita mempunyai min 2X min plus 1. Sehingga ini min 2X min X sama dengan 4 min 1. Sehingga min 2X min 3X min 2X min X itu sama dengan min 3X sama dengan 3. Sehingga X itu sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lihat nih yang saat kondisi ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan setengah. Saat X lebih dari sama dengan setengah, persamaan mutlak 2X min 1 itu positif. Ya kan? Karena lebih dari setengah. Jadi tetap 2X min 1 sama dengan saat X lebih dari sama dengan setengah, X plus 4 juga tetap positif. X plus 4, sehingga kita punya 2X min 1 itu sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 2X min 1. 2X min X ya. Min X karena X pindah ke sini. Sehingga kita punya X itu sama dengan 5. Oleh karena itu kita punya himpunan penyelesaian. Sebentar, kita ganti warnanya biar enggak sama. Oleh karena itu kita punya himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min 1 dan
Oke, gampang kan? Nah teman-teman, segini dulu materi kita kali ini. Untuk menguatkan pemahaman teman-teman, silakan nanti teman-teman mengerjakan beberapa soal latihan di sini. Jawaban teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Dan tetap semangat dalam belajar. Salam matematika.